Sahabat Hikmah, selain kakek Tisna pejuang Trikora yang masih berjuang memerdekakan kehidupannya, masih ada kakek Santo yang juga seorang pejuang di masa pemberontakan G30S PKI. Kakek Santo adalah salah satu saksi hidup pemberontakan PKI dan ia turut andil dalam salah satu sejarah kelam bangsa Indonesia dengan menjadi garda terdepan pasukan pengamanan di Klaten dan Jogja. Telung tahun 62, 63, 64, 65 iki geger PKI iki. Ikut terlibat mengamankan. Oh, ngamankan di Klaten, Jogja. Di masa tuanya, setelah tak lagi bertugas, kakek asal Klaten ini masih berjuang untuk menafkahi diri dan anak cucunya dengan berjualan nasi keliling. Mbah Santo melakoni pekerjaan ini sejak tahun 2003. 2003. Itu kan aku kan jaga, yaitu sopir taksi itu untuk membawain nasi. Belum bisanya jualan begitu. Hampir setiap hari Mbah Santo sejak pagi hari sudah mulai berjualan. Ia terlebih dulu mengawali hari dengan menyiapkan sate ati ampela yang menjadi salah satu lauk utama pelengkap nasi, sayur, dan telur. Setelah memasukkan sate ati ampela ke dalam panci miliknya, Mbah Santo kemudian menyiapkan nasi, sayur, dan telur yang telah ia beli dari penjual lain. Hal ini dilakukannya untuk menghemat tenaga dan waktu agar dapat segera berjualan keliling. Seperti inilah kakek Santo menjajakan nasi dan lauk pauknya sambil membawa panci besi di atas kepala berisikan dagangannya yang tentu tidak ringan. Sambil berjalan kaki, matanya jeli melihat calon pembeli sambil beberapa kali berteriak menjajakan nasi dan lauk pauknya. Terkadang kakek harus berjalan hingga puluhan kilometer jauhnya untuk mencari pelanggan, namun usahanya belum tentu mendatangkan hasil. Tapi Mbah Santo pantang menyerah. Jiwa pejuangnya membuat ia terus melangkah sampai ke tempat singgah pertamanya, yaitu pom bensin Mampang. Lokasi ini menjadi tempat favorit kakek untuk menjajakan nasi dan lauk pauknya. Di pagi hari biasanya banyak pegawai yang mengisi kendaraannya dengan BBM terlebih dahulu. Sedangkan mereka juga butuh sarapan pagi sebelum melakukan aktivitas bekerja. Alhamdulillah, usaha kakek membuahkan hasil. Salah seorang sopir taksi yang ia tawarkan kebetulan sedang mencari sarapan. Tak lama, nasi, sayur, telur, dan ati ampela milik kakek pun laku terjual. Selain rasanya yang pas di lidah, jualan Mbah Santo terbilang murah meriah. Untuk satu porsi komplit nasi sayur, telur, dan ati ampela dijualnya dengan harga Rp10.000 saja. Sudah tentu rasa yang enak dan harga yang murah menjadi kombinasi yang sempurna untuk memikat pembeli. Tidak heran, banyak pelanggan yang kembali membeli nasi sayur buatan kakek Santo ini. Memasuki siang hari, kakek Santo memutuskan untuk segera pindah ke lokasi lain karena tempat ini hanya ramai di saat pagi hari. Kakek berinisiatif berjualan di kawasan Jalan Tol Kuningan yang dipadati oleh mobil dan kendaraan. Di bawah teriknya matahari, kakek Santo dengan semangat menawarkan jualannya ke pengendara yang terjebak kemacetan. Semua dilakukan kakek Santo semata-mata berjuang demi kelangsungan hidup anak dan cucunya. Selain itu, ia juga tidak ingin hanya berpangku tangan dan menjadi beban bagi keluarganya. Nah, kalau nggak jualan aku makan dari mana? Mau minta anak, minta cucu. Tanya aja kalau anak cucu saya ntar. Kalau nggak percaya. Kok bisa ibu, bapakmu, mbahmu kok jualan mau tanyain ntar sama Bella. Kalau nggak percaya. Cukup untuk memenuhi kebutuhan cucu-cucu. Nggak tiap hari. Rakyatan 50 ribu pasti. Alhamdulillah, setiap rupiah yang didapat, seberapapun besar kecilnya, kakek selalu mengucap syukur.
Baginya, setiap rezeki tak lepas dari doa yang dipanjatkan setiap harinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, selain berdoa, sudah tentu berusaha juga wajib dilakukan dalam mencari nafkah. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 41. Dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Hari ini sudah cukup keuntungan yang didapat kakek Santo dari hasil berjualan nasi dan lauk pauknya. Namun tidak semua jualannya habis terjual. Makanan yang tidak laku ini masih segar dan enak dikonsumsi. Biasanya kakek membagikan jualannya yang masih tersisa ke orang lain yang lebih membutuhkan secara gratis. Hal ini menjadi kesempatan bagi kakek untuk beramal, serta menjadi ladang pahala untuk bekal di akhirat kelak. Kalau dagangannya nggak laris, nggak habis, Mbah Santo apa ini? Oh, habis terus. Lauknya. Habis terus? Habis terus. Iki mungan sing rantai. Nah, kalau nggak habis nih Mbah, kalau nggak habis, Mbah Santo apa dimakan sendiri atau dibagi-bagi? Tetanggaku kok tak kayak ini, limo-limo. Hampir semua kegiatan mempersiapkan hingga mengolah nasi, ati ampela, sayur hingga lauk pauk lainnya dilakukan kakek seorang diri. Sebenarnya, kakek mempunyai anak dan cucu, namun keberadaan mereka sangat jauh dari kakek Santo. Sedangkan istri yang sangat disayanginya telah lama meninggalkan kakek selama-lamanya di saat ia sedang berjuang menumpas PKI. Istri kan ditinggal sama Mbah kan? Terus meninggal? Meninggal di sini juga, di kampung juga. Di kampung, meninggal. Karena mikirin Mbah gitu. Dikirain mati. Dikiranya Mbah meninggal. Perjuangan dan cobaan tak akan pernah selesai selagi masih hidup. Namun bagi kakek Santo, pantang menyerah selama masih ada nyawa di badan. Kakek Santo tetap tegar dan bersemangat mencari ridho ilahi. Baginya, semua sudah menjadi rencana Allah Ta'ala bagi hamba yang bersyukur. Masya Allah, sahabat hikmah, para pejuang dan veteran perang seperti kakek Tisna dan kakek Santo yang mengabdikan hidup untuk mempertahankan bangsa Indonesia sungguh mulia. Bahkan ketika sudah tidak menjadi abdi negara pun, mereka masih memberikan sumbangsih bagi lingkungan mereka tinggal. Semangat perjuangan terus membara tak pernah padam dalam jiwa kedua veteran ini. Banyak pelajaran yang bisa dipetik dari kehidupan kakek Tisna dan kakek Santo. Semoga tayangan ini dapat membawa manfaat bagi para generasi muda. Menggali hikmah, menuai berkah. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.